Orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah intinya adalah mereka orang-orang yang tidak pernah khawatir terhadap hidup mereka dan tidak pula mereka sedih hati. Atau cara mengintrospeksi diri itu caranya gimana sih? Pertama, engkau harus koreksi diri dulu dengan hal-hal yang wajib. Yang wajib dulu. Koreksi dulu dengan hal-hal yang wajib. Sholat wajibnya udah jalan belum ya? Sholat wajibnya itu masih ada kekurangan nggak ya? Mungkin bacaannya belum benar. Mungkin kita baca tapi kita nggak ngerti. Ada orang sholat puluhan tahun sholat nggak ngerti loh. Apa arti dari bacaan sholatnya? Bagaimana dia bisa menghayati sholat itu kalau dia nggak ngerti apa yang dia baca? Makanya Quran itu kan ayat-ayat Quran atau bacaan-bacaan doa nggak hanya sekedar dihafal tapi dimengerti. Ini lagi ngomongin apa sih? Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani itu apa sih artinya? Rabbi firli ya Allah ampuni saya. Warhamni ya Allah sayangi saya ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni tutup aibku wahai Allah. Warfa'ni angkat ya Allah derajatku ya Allah. Warfa'ni warzuqni ya Allah tolong berikan rezeki kepadaku, berikan rezeki padaku ya Allah. Wahdini berikan petunjuk padaku wahai Allah dalam kehidupan ini. Wa'afini maafkan aku ya Rabb atas semua dosa-dosaku ya Allah. Wa'afini wa'fa'ni. Maafkan aku, ampuni aku wahai Allah. Itu baru doa baru duduk pada saat duduk. Ketika Al-Fatihah, ya Allah ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lain-lain gitu. Jadi atau ketika engkau sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya Allah engkau yang maha tinggi wahai Allah. Apa sih maksudnya? Pada saat kita sujud kita bilang engkau maha tinggi. Iya, karena pada saat kita sujud kita meletakkan kepala kita di posisi paling rendah, serendah-rendahnya. Kita tahu bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Kita kecil, kita kerdil, kemudian kita puji Allah. Engkau yang maha tinggi ya Rabb. Gitu. Jadi pertama engkau koreksi dulu dalam hal-hal yang wajib. Udah benar belum sholatnya? Bahkan wudhunya udah benar belum wudhunya? Udah benar belum sholatnya? Udah benar belum bacaannya? Udah benar belum gerakannya? Udah tenang belum gerakannya? Udah paham belum? Masuk nggak ke hatimu itu pada saat engkau melakukan sholat itu? Jadi pertama koreksi dulu dari hal-hal yang wajib. Engkau mau muhasabah dulu dari hal-hal yang wajib. Ada kekurangan nggak ketika engkau melaksanakan hal-hal itu? Kemudian yang kedua, engkau mengkoreksi dirimu dari hal-hal yang haram. Apakah aku masih melakukan nggak ya hal-hal yang haram itu? Sudah aku tinggalkan belum ya? Riba, aku udah tinggalin belum ya? Dan hal-hal haram lainnya. Perbuatan-perbuatan haram ini kita koreksi, masih nggak ya kita melakukan hal-hal yang haram? Apa aku masih ngambil hak orang lain ya? Yang belum aku kembalikan gitu. Introspeksi diri dari hal-hal yang haram. Atau aku pernah ngomongin orang lain. Kalau kita ngomongin orang lain, ya kita minta maaf dan kemudian kita doakan orang tersebut. Dan mungkin perkara-perkara lainnya apa? Apa masih ada hal-hal yang haram yang aku lakukan gitu. Setelah engkau bertanya begitu kepada Allah, kemudian bertaubat, menyesal, bertekad nggak mengulangi lagi, ditambah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Teman-teman lihat surah Hud ayat 114. Hud 114. Dan dirikanlah salat pada pagi dan petang, pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang taubat itu, syarat taubat adalah berhenti, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang masa lalu. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam langsung berubah 100%. Langsung menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang melakukan perjuangan Islam luar biasa, orang yang buat Islam menyebar luas. Kenapa? Karena ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Sehingga akhir hidupnya terhormat dan dikuburkan di sebelah kubur Rasulullah SAW. Allah nggak lihat masa lalu. Allah lihat setelah engkau berhijrah, hijrah secara kafah, secara menyeluruh. Apa yang kau lakukan setelah engkau berhijrah? Kemudian apalagi yang harus engkau koreksi selain kau koreksi yang wajib-wajibmu itu, ada kurangnya enggak, kau koreksi hal-hal yang haram masih kau lakukan atau tidak. Ketiga, engkau mulai mengkoreksi atas kelalaian yang sudah engkau lakukan. Lalai dengan waktu. Umurku udah segini, masih terbata-bata baca Quran, kemana aja? Umurku udah segini, masih nggak ngerti perkara agama kemana aja. Iya, hidup kita seimbang, kita tahu perkara dunia, iya. Tapi kita seorang muslim, masa di umur segini masih nggak benar bacaan Qurannya? Masa di umur segini masih nggak ngerti arti bacaan sholat itu apa? Masa di umur segini, koreksi teman-teman semua. Koreksi atas kelalaian yang telah kita lakukan. Waktumu itu panjang berpuluh-puluh tahun, kemana aja engkau selama ini? Uma melakukan itu pada saat 2012 pertama kali 2008 pada saat Uma main film Ketika Cinta Bertasbih. Uma datang ke Mesir karena orang-orang Mesir ngafalin Quran tuh teman-teman semua ya. Anak-anak kecil itu
umur 8 tahun, 7 tahun tuh udah hafal sekian juz Quran gitu. Pertanyaan mereka adalah, "Kamu udah ngafalin Quran berapa juz? Kamu udah ngafalin Quran berapa juz?" pada saat itu. Pertanyaan itu yang buat apa ya, merasa tertampar gitu ya. Ya Allah, aku udah berumur 19 tahun kala itu. Kemana aja ya selama ini? Qurannya masih terbata-bata, hafalan Quran masih masih juz-juz ama yang di belakang-belakang. Kemana aja selama ini gitu? Kebanyakan main, nggak sungguh-sungguh gitu. Ketika Mas sampai di Mesir, ya Allah, lalai banget ya selama ini kita di Indonesia. Orang-orang di Mesir itu, anak-anak kecil itu, kenapa di Mesir nggak ada pesantren loh teman-teman semua. Nggak ada pesantren agama, nggak ada. Mereka sekolah seperti mereka biasa, mereka pulang ke rumah. Kenapa mereka nggak ada pesantren? Karena kurikulum sekolahnya udah membuat mereka sibuk belajar di rumah. Sehari mereka harus ngafal, anak-anak SD itu, Maria umur 10 tahun itu. Sehari mereka harus belajar hafalin satu lembar Quran, artinya 2 halaman Al-Quran. Itu baru Quran, belum lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu. Terus kita kemana aja gitu. Dengan santainya kita nonton drama berjam-jam, dengan santainya kita scrolling sosial media berjam-jam, sementara orang lain itu menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin yang mereka bisa untuk beramal soleh. Jadi yang ketiga, koreksi dari kelalaian yang telah engkau lakukan. Sibuk dengan permainan yang sia-sia, sibuk dengan kesana kemari, terlalu banyak main kesana kemari, terlalu banyak kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong kesana kemari. Boleh ngumpul-ngumpul tapi nggak sebanyak itu waktunya gitu. Boleh nonton apa denger musik atau segala macam tapi nggak selama itu gitu. Jadi mengkoreksi atas kelalaian yang engkau lakukan. Kenapa orang di usiamu itu ada yang lebih soleh dibanding dengan dirimu, ada yang lebih ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan dirimu, Qurannya lebih fasih. Kenapa? Karena Quran mereka lebih banyak dibandingkan dengan interaksimu bersama dengan Quran. Padahal umurmu sama dengan orang itu misalnya. Atau waktunya sama 24 jam. Kenapa dia lebih fasih Qurannya? Karena interaksi dengan Qurannya lebih banyak dibandingkan dengan dirimu. Jadi koreksi kelalaian yang kita lakukan. Aku punya waktu ngapain aja ya selama ini ya gitu. Yang keempat adalah koreksi introspeksi diri. Apa yang telah dilakukan oleh anggota badanmu. Apa yang dilakukan oleh matamu. Ingat-ingat, ini mata udah nonton apa aja, udah lihat apa aja nih mata. Ini mata udah pernah memandang orang dengan kedengkian, dengan kebencian atau gimana? Ini mata apa dosanya? Kemudian telinga, ini telinga pernah dengar gibah apa aja nih telinga nih. Jari, ini jari udah nulis apa aja nih di sosmed nih. Tangan, ini tangan pernah ngambil sesuatu nggak ya? Atau pernah mukul anak atau mukul apapun gitu. Paling banyak apa? Lisan. Lisan ini pernah apa ya? Pernah bicara ketus, bicara kasar, bicara kotor, dusta, ngejelekin orang lain, ngajakin orang benci sama orang lain, atau apa? Teriakan, bentakan, caci maki keluar dari sini nih. Banyak banget dosa di sini ya Allah sama anak. Ibu-ibu kalau marah sama anak langsung minta maaf ya Bu. Saya juga melakukan itu soalnya. Kalau minta maaf sama anak, kadang-kadang kita marah, kita keluarnya nggak baik di sini. Langsung detik itu juga langsung minta maaf sama anak dan jelasin kenapa kita melakukan hal itu gitu. Kadang-kadang kalau saya boleh cerita sedikit, kadang-kadang suami juga kan marah gitu misalnya sama anak. Dalam keadaan marah kita mengatakan perbuatan ayah itu ayah marah karena begini gitu. Namun perbuatan ayah yang tadi itu adalah perbuatan yang tidak betul, yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak tuh terbiasa dengan bentakan misalnya atau caci maki atau kata-kata kotor gitu, yang keluar dari lisan kita sendiri. Cara mengkoreksinya gimana? Atau kaki kita melangkah kemana aja nih selama ini? Cara mengkoreksinya gimana? Adalah dengan menyibukkan seluruh anggota badan dalam ketaatan. Matanya digunakan untuk melihat Quran atau nonton ceramah kah, telinganya juga, lisannya juga gitu. Yang terakhir kelima, engkau mengkoreksi dirimu dalam niat. Niat. Niatnya berubah-ubah enggak? Makanya niatnya senantiasa diperbarui. Niat di awal berubah-ubah enggak gitu. Di awal, di tengah, di akhir gitu. Contoh sederhana, Uma ini safari dakwah misalnya. Niat awal, niat lillah safari dakwah. Tiba-tiba lagi ceramah di tengah-tengah atau di akhir lah biasanya di akhir ceramah tiba-tiba orang orang muji-muji, orang meluk, oh kayak ngelihat apa gitu kan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya apa banyak orang ingin peluk, ingin cium tangan bla 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 tiba-tiba kalau sedikit terbesit di sini, oh aku dicintai, oh aku hebat, oh aku berilmu. Wah, nggak dapat itu pahala lelahnya tadi ceramah itu nggak dapat itu gitu ya. Jadi mengkoreksi niat dalam beramal soleh. Niatnya lillah atau lil ghairillah. Niatnya karena Allah atau niatnya karena selain Allah. Niat itu bisa berubah-ubah, niat itu bisa terombang-ambing, ya. Makanya hati itu disebut kolb ya, karena terombang-ambing gitu. Makanya Rasulullah kalau doa tuh ya muqallibal qulub, ya kan hati yang bolak-balik. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Itu doa istiqamah teman-teman semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ala taatik gitu ya. Jadi mau berharap terakhir ceramah pada hari ini di tahun baru ini Uma juga pendosa dan banyak dosa, banyak salah, banyak bodoh ya teman-teman semua. Kadang-kadang Uma juga nangis loh kalau mau boleh curhat sama teman-teman. Kadang-kadang Uma nangis, ya Allah ampuni aku ya Allah. Banyak perkataan yang aku sampaikan yang belum aku lakukan ya Allah. Ampuni aku ya Allah dan tolong aku untuk bisa melakukan itu gitu. Uh, ada juga teman-teman pendai ya, para dai-dai ya di Mesir kan teman-teman di Mesir. Gimana ya Uma kami nggak berani ceramah karena kami sendiri kadang-kadang masih melakukan dosa. Kalau kita nggak mulai ceramah-ceramah misalnya, ya nggak akan ada seorang pun yang berceramah karena semua orang buat dosa gitu. Yang benar adalah ya kita sebagai pelajar agama kemudian kita memberikan apa yang kita tahu, tapi di sisi yang bersamaan kita minta kekuatan dari Allah untuk Allah ampuni kita dan Allah bimbing kita. Allah minta doa dari teman-temannya, Allah bimbing kita gitu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Intinya orang-orang yang dekat kepada Allah dia akan punya kebaikan. Orang-orang yang senantiasa muhasabah yang dekat kepada Allah dia dapat manfaat. Apa itu manfaatnya? Ada di surah Yunus 62 sampai 63. Teman-teman lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzi amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang saleh ini, orang-orang yang senantiasa introspeksi diri, yang senantiasa dekat sama Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah intinya adalah mereka orang-orang yang tidak pernah khawatir terhadap hidup mereka dan tidak pula mereka sedih hati. Allah yang buat mereka senantiasa tenang dalam kehidupan. Allah memberikan ketenangan, Allah berikan cahaya, Allah berikan petunjuk dalam kehidupan sehingga dia nggak pernah khawatir terhadap apapun, nggak takut berlebihan terhadap ujian-ujian kehidupan dunia ini, dan dia nggak bersedih secara berlama-lama. Itu manfaat orang-orang yang berintrospeksi diri dan lebih dekat kepada Allah SWT.